Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani wa izzati fillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini saya tepat berada di pinggiran kota Bintaro, Tangerang. Di belakang saya sebuah gedung yang sangat tinggi sedang dibangun oleh suatu perusahaan besar. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dinukilkan juga oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis Jibril yang ma'ruf, di mana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang sebagai sosok seorang manusia yang pakainya serba putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, la yura alaihi safar, yang tidak nampak dia sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah, meletakkan kedua lututnya menempel dengan lututnya Rasulullah dan bertanya dengan beberapa hal. Bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Di antara pertanyaannya tentang tanda hari kiamat, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tanda-tanda semakin dekat hari kiamat, terjadinya perubahan yang sangat dahsyat di dunia ini, yakni yatatawalluna bil bunyan. Manusia akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencanggar langit. Gedung-gedung yang begitu tinggi, jika telah dibangun, jika telah banyak di mana-mana bertebaran, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan itu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Dan fenomena ini, ma'asal muslimin, perubahan alam inilah yang sudah kita rasakan, yang sudah dapat kita lihat, dapat kita buktikan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW hak, benar. Selain ini menunjukkan dalail nubuwah, tanda kenabiannya Rasul, mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah diberikan pengetahuan ilmu sesuatu yang belum terjadi, dan ini merupakan kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung umur dunia ini. Kalau bisa dimisalkan, hari ini ma'asal muslimin kita berada di satu tempat di mana kita bertemu sosok seorang wanita yang dohirnya cantik, Masya Allah, dohirnya nampak ayu dan anggun. Tapi ternyata kita dekati, kita melihat aslinya, ternyata seorang nenek-nenek yang diberikan make up, yang didandani. Begitulah umur dunia hari ini, ma'asal muslimin. Kita melihatnya dunia begitu indah, gedung pecah langit di mana-mana, tersebar di mana-mana. Hiruk pikuk manusia membangun setiap hari 24 jam. Bahkan manusia untuk mencapai keinginan mereka berubah seperti mesin, 24 jam tanpa henti bekerja untuk membangun gedung-gedung yang begitu tinggi ini. Ini mengingatkan kepada kita, dunia sudah renta, dunia sudah tua. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, dunia akan berlalu, akan ada masanya dunia ini akan hancur. Dunia akan hancur, kita pun akan mati. Sudahkah kita sebagai seorang hamba kepada Allah, sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, sudah mempersiapkan hari masa datangnya perkara yang hak tersebut? Setiap manusia kelak akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Setiap manusia kelak akan dipertanyakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Dan itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi Muhammad ini harus mengingatkan kepada kita bahwa kita pun sudah di ujung kehidupan dunia ini. Dan sesungguhnya apa yang kita bangun hari ini, apa yang kita perjuangkan detik ini, harta yang banyak yang kita kumpulkan, mobil mewah yang kita usahakan, gedung pencakar langit yang kita investasikan untuk masa depan kita, masa depan anak cucu kita, ternyata ini semua akan hancur. Ini semua tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita persiapkan, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya iman dan amal soleh. Iman yang kita usahakan, amal soleh yang kita tiap hari kita buat, kita lakukan, inilah sesungguhnya bekal kita menghadap Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gedung yang tinggi seperti ini gak ada manfaatnya. Taman yang indah seperti di sebelah kanan saya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak bernilai, bahkan bisa menjadi balak dan musibah bagi kita semua jika dalam membangun, jika dalam meramaikan dunia ini tidak ada nilai-nilai agama, tidak dimasuki nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan berarti Islam tidak boleh membangun gedung yang tinggi. Boleh, silahkan. Tapi untuk apa tujuannya? Harus jelas. Semua dalam rangka ta'abud, dalam rangka menghambakan diri kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh merindah jagat raya ini, boleh, silahkan. Tapi tujuannya apa? Apa yang kita inginkan itu semua? Ingin mempermudah bertakarub dengannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika tidak, ma'asal muslimin, justru ini semua yang kita lakukan, harta yang sudah kita keluarkan akan menambah musibah, malapetaka, hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa umur manusia terbatas. Rasulullah SAW mengatakan, umur ummati baina sittina aw sab'ina sana. Nabi Muhammad, Nabi kita SAW bersabda bahwa umur umatku antara 60-70 tahun. Setelah itu kita akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi masih ada kesempatan, mumpung nafas masih dalam badan kita, jasad masih bersatu dengan ruh kita, kita gunakan waktu kita, kita gunakan harta kita gunakan setiap langkah kita, setiap detik kita dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka membuktikan cinta kita terhadap akhirat, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua akan menjadi nilai ibadah yang tinggi, yang bukan hanya menjadi berpahala, bukan hanya diberikan surga, tapi justru juga akan menjadikan athar, bekas peninggalan kita bagi generasi setelah kita. Kita akan dikenal bukan karena apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan untuk mereka. Yang kita tinggalkan jika baik akan berkesan kepada mereka, dan itu menjadi sedekah jariyah bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua dan membimbing kita terus di jalan kebenaran. Terutama kita semua orang-orang yang hidup di akhir zaman, hidup di kota-kota besar yang penuh dengan fitnah, fima dhahara wa ma batan. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan menjaga kita, menjaga keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum lima yubihu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.